kehilangan Tuhan selama 2 hari. Tidak Enggak, ada di yang kitab benar saya, itu, tidak ada di yang benar tulis. yang mana? Yang benar yang mana? Tuhan mati atau Tuhan hidup kekal? Yang benar yang mana? Begini bang, Enggak, orang yang jawab dulu sebenarnya pertanyaan saya. Jawab dulu pertanyaan saya. Jangan begini. Jawab fokus pertanyaan saya, fokus dijawab. Yang benar itu Tuhan mati atau Tuhan hidup kekal? Yang benar yang mana? ya, Tuhan mati di kayu salib kan sudah saya jelaskan. Ah, berarti Tuhan bukan itu- hidup kekal ya. Sepakat ya? Ya, hidup kekal. Loh, Saya buka dalilnya. Katanya mati. Gimana sih? Kalau abang bertanya sudah mati, maka akan saya jawab. Dengarkan, kenapa dia mati begitu? Loh, Jadi, lah iya, abang kesimpulannya kalau pernah mati, saya pakai bahasa pernah mati ya. Kalau pernah mati, apakah dia kekal? Gini bang, Enggak, jawab dulu. Saya nggak suka diginikan. Saya sukanya itu ketika ada orang tanya itu dijawab. Jangan gini tapi nggak menjawab. Jangan. Pertanyaan saya, Iya. pertanyaan Saya saya, jawabnya pertanyaan begini, saya, saya jawab. pertanyaan Ini saya saya, pertanyaan saya, Tuhan Anda hidup kekal tidak pernah mati atau pernah mati? tidak pernah mati. Tidak pernah mati. Berarti yang mati bukan Yesus kan? Dagingnya yang di kayu salib. dia Dagingnya tidak Tuhan bisa kan? Dagingnya Tuhan kan? mati. Mana yang sih? Aduh. Saya buka dalilnya aja. Biasanya orang Enggak, bertanya, dagingnya mati enggak? Daging Tuhan nih mati enggak? Bang, kalau saya Bingung gini lah. aja, saya buka dalilnya, saya buka yang Saya yang sudah sesuai tahu dengan semua saya. dalilnya, sudah tahu saya semua dalilnya. Sudah saya baca semua. Saya sudah tahu, sudah saya baca semua. Gitu. Pertanyaan saya sekarang ke Abang, Hmm. apa perbedaan pernah mati dan hidup kekal? Apa perbedaannya? Dia hidup kekal itu tidak pernah, istilahnya tidak pernah mati dan dia abadi, tidak Nah, sama kalau dengan manusia kalau biasa pernah seperti mati kita. apa? Kalau pernah mati apa definisinya? Pernah mati? Kan sudah saya jelaskan. Enggak, saya nggak Yesus. tanya itu. Pertanyaan saya, definisi pernah mati itu apa? Memang betul yang abang bilang itu definisi mati ya mati. Cuma Saya nggak tanya itu. dasarnya- Saya nggak tanya itu. Saya nggak tanya itu. Saya tanya apa definisi pernah mati? Kurang paham bang. Kalau kata-kata berdefinisi seperti itu, makanya tadi aku sebut itu aku bilang tadi kurang memahami apa. Tapi namun setiap Tapi ucapan namun tapi, Bang, yang Ya. namanya pernah mati itu bukan hidup kekal. Karena hidup kekal itu definisinya pasti tidak pernah mati. Betul nggak? Betul nggak? Sekarang saya tanya ke Abang, Abang pernah mati nggak? Oh, Saya tanya ke Abang, Abang umurnya berapa sekarang? seperti ini dia. Umur Enggak, saya tanya umur Umur saya berapa? Umurnya berapa, Abang? 40. 40. Selama 40 tahun, Abang pernah mati nggak? Ya belum pernah mati lah. Nah, berarti belum pernah. Nah, pertanyaan saya, Yesus ini pernah mati atau hidup kekal? Gimana aku menjelaskan? Gimana aku menjelaskan bang ya? Abang memberikan sama saya. Abang gimana lah ini Abang ini? Dia bertanya begitu saya buka dalilnya aja langsung. Jadi di kitab saya sudah jelas diterangkan. ah, jadi saya itu tidak bisa berkomentator melalui mulut saya. Saya harus buka dalilnya. Memang dalil itu ada. Jadi saya balik nanti bertanya sama abang, buka dalilnya gitu loh. Iya, saya tahu. Saya ingin konfirmasi dulu. Yesus itu kesimpulannya pernah mati atau hidup kekal? Yang mana yang benar? Saya berargumen secara mulut bang. Jujur saya tidak bisa. Saya buka langsung kitab aja. Gak Dalilnya aja apa-apa, langsung begitu. gak apa-apa. Berdasarkan kitab yang pernah Bapak baca, Yesus itu pernah mati atau Yesus itu hidup kekal? Aduh, saya makanya bang, saya menerangkan Iya, ini. berdasarkan kitab yang Bapak baca itu loh, Pak. Saya bacakan aja dalilnya biar jelas gitu. Ya udah, silakan lah. Ya udah. Duh, susah kali Pak muter-muter. Silakan Pak, silakan. Nah, jadi
butuh dalilnya aja gitu. Jadi saya terangkan karena argumen Ya saya silakan Pak. Udah langsung bacakan Pak, bacakan. Abang ditanya tadi, abang tanyakan tadi. Saya buka ini di kitab ini. Lagi abang mau bacakan apa barusan? Kacau kali, bah. Loh, tapi yang barusan abang tanyakan. Lah abang mau bacakan apa? Katanya mau bacakan dalilnya. Apa yang mau dibacakan? Ya pertanyaan abang. Apa pertanyaan saya? Berargumen itu tidak paham. Dalilnya gitu loh. Iya, Yang pertanyaan yang saya tertulis apa? dalam kitab. Iya, Ya apa pertanyaan abang? iya Biar pertanyaan bisa saya bacakan. apa, Pak? Pertanyaan saya apa? Begini deh, saya berargumen sih kurang paham seperti saudara-saudara ataupun teman-teman yang sekalian ya. Saya itu langsung Enggak, saya dalilnya enggak tanya itu, Pak. Ya Tanya aja. Allah, susah kali, bah. Maksudnya maaf, saya minta maaf saya. Ya. Gini, saya tidak bersekolah tinggi, jadi berargumen itu secara ibaratnya mulut gitu, apalagi mengenai tentang seperti ini nggak bisa langsung saya datanya aja langsung gitu maksud saya. Berargumen saya. Ya udah silakan seperti baca apa, Bang, gitu. datanya, baca datanya. Nah, Ya udah gitu. bacain. Jangan- Bacain. Kalau memang pertanyaan abang itu apa, lalu saya buka gitu. Kalau namun saya boleh diturunkan. Saya berargumen itu jujur aja. Enggak baca Dan jujur. aja, enggak usah diturunkan. Enggak baca aja, Pak, pertanyaan baca aja dalilnya, baca aja. Silakan baca. Apa pertanyaannya abang? Mengenai apa? Oke, pertanyaan saya ulangi ya. Berdasarkan kitab suci Abang, Yesus itu pernah mati atau hidup kekal? Yang mana? Yes, udah saya jawab ya. Saya jawab ya. Hmm. Saya jawab ya bang ya. Hmm. Butuh jawaban kan? Iya silakan Pak Teddy. Iya. Butuh jawaban enggak? Iya silakan Pak Teddy. Butuh. Pertanyaannya, oke Pak Teddy pertanyaannya. Iya, kalau butuh jawaban, Pak. Aduh, pertanyaan muter-muter setiap ada kayak kipas pertanyaan itu angin. ada jawaban Pak Teddy. Pertanyaannya Pak Teddy bisa Yesus. jawab atau tidak? Kalau Pak Yesus Teddy tidak bisa jawab mati. bilang. Yesus mati di kayu salib menebus karena dosa-dosa manusia. Dia rela disalibkan dan dia bangkit di hari ketiga, naik ke surga. Yesus turun ke dunia ini oleh karena dosa manusia ditebus dengan darahnya yang suci. Itulah dia karena jawaban daripada abang itu tadi, Yesus mati. Itulah jawabannya. Berarti Yesus bukan hidup kekal ya, tapi pernah mati ya? Ada lagi bang, ada lagi tuh ayatnya, istilahnya ada lagi tuh pembentukannya ke situ. Oleh hidup kekal. Ini kenapa sih kok susah kali? Kenapa kok susah kali, Bang? Kenapa ini host? Jangan Kenapa bertanyakan harus terjadi padaku? Kenapa host ini host? Kenapa kok harus terjadi padaku yang seperti ini? Kenapa teman-teman di bawah? Kenapa Oke, coba? supaya tidak Kenapa terjadi harus seperti ini terjadi sama Bang dan Ardi, menimpa? bantu dulu subscribe channel YouTube saya teman-teman. Ini tampilannya seperti ini. Nanti dulu lah, share balam. di BH ya teman-teman ya. Silahkan di subscribe dulu teman-teman. Di link bio saya juga ada. Jadi masuk aja ke bio saya, klik linknya teman-teman. Langsung masuk ke sana ya. Ini baru 351 teman-teman. Jadi capaikan 1000k teman-teman. Silakan teman-teman dibantu dulu. Nanti dulu host. Malah sponsor. Nanti dulu sponsornya. Sama abang itu. Kalau Ini udah ada selesai baru sponsor lah. 5.500, abang. Ya apa-apa lah. Ya udahlah, ya udahlah, ngalah. Ya udah, oke siap tuh di bawah, oke siap, ya udahlah, oke. Oke ya. Sekarang lanjut Bang Ardi. pertanyaan saya kepada Pak Teddy sekarang. Yesus Ya. itu pernah mati atau hidup kekal? Jawabannya. Kan saya sudah jawab tentang mati, sudah pernah mati, sudah saya jawab. Ya berarti kan? pernah mati kan? Pernah mati kan? Sudah saya berikan jawabannya kan. Yesus Ya mati berarti di nggak kayu hidup salib. kekal kan? Berarti Yesus tidak hidup kekal karena Yesus pernah mati kan? Betul kan? Aduh, balik lagi. Yesus mati di kayu salib itu, yang ada di kayu salib itu dagingnya bang, bukan rohnya ikut mati. Dagingnya Yesus kan Gimana sih? Tuhan.
Nah, iya. Sekarang Kalau ya pertanyaan begini sudah, ada berarti dua. Tuhan mati. Kesimpulannya Tuhan mati kan gitu. Pertanyaan kamu, pertanyaan Anda itu sudah ada dua. Duh, kok Yesus sudah ada mati dua dengan- gimana sih? Pertanyaan Yesus saya mati dari dengan tadi, di kayu Anda tadi sudah mengatakan bahwasanya pencipta alam semesta itu mati atau Tuhan itu mati. Anda sudah mengatakan. Saya tanya, yang jadi Tuhan yang mana? Yang rohnya atau yang jasmaninya? Anda bilang yang jadi Tuhan yang jasmaninya, yang rohnya bukan Tuhan. Kalau itu seperti itu Abang maksudnya tadi, rohnya dengan jasmaninya itu ya satu. Apa dengan Nggak terpisah. dengan kita? Nggak Dengan terpisah. Kita. Jadi Berarti rohnya Yesus Tuhan. roh Yesus itu